terlebih dahulu. Yang dipimpin oleh ketua kelasnya, kepada Yayan, silakan. Baik Bu, baiklah teman-teman, sebelum mulai pembelajaran kali kita berdoa menurut percaya masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih ketua kelas. Ibu ambil absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Adila Putri. Yosiri Nani. Sepertinya kita hadir semuanya ya Nanda. Ya Bu. Sudah tahu belum materi kita hari ini apa? Sudah. Pernikahan dini ya. Iya Bu. Apa sih itu pernikahan dini ya Nanda? Sini silakan. Pernikahan dini menurut Cindy adalah menikah ketika usia belum cukup umur, Bu. Ya betul sekali. Ya Ya, Nanda semua ya. Sama kayak Bu. Si Paris beda dia menikah Bu. Apa apa Pak ya? Kalau menurut saya menikah dini itu dilakukan oleh pasangan yang masih dikategorikan anak-anak Bu. Ya, beda. Sebelum Ibu melanjutkan pada materi, Ibu punya beberapa peraturan ya. Ya Bu. Dimana tidak boleh bermain HP selama materi berlangsung dan tidak boleh berbicara di luar topik kita pada hari ini. Ya Bu. Kalau ada yang mau permisi, silakan terlebih dahulu. Saya mau kepada akan silakan. Lanjut Bu. Di sini Ibu, di sini tujuan tentang pernikahan dini ada yang tahu? Kita tujuan pembelajarannya. Bu. Kalau silakan. Tujuan kita mempelajari pernikahan ini itu supaya tidak ada generasi bangsa kita yang melakukan pernikahan ini Bu, agar tidak banyak yang rusak gitu. Ya betul sekali ya Dila. Terus kita Tujuannya Bu, agar kita itu tahu dan menghadapi pernikahan dini, apa saja itu pernikahan dini, dan faktor-faktor apa saja yang membuat seorang itu untuk melakukan pernikahan dini. ya betul ya kita. Pada Yayan, Menurut saya Yayan. tujuannya itu supaya kita tahu di umur berapa kita bisa dikatakan tidak pernikahan dini untuk di kampung. Ya betul sekali ya Yayan. Di sini Ibu sedikit memberikan tujuannya ya, di mana kita dapat upaya pencegahan pernikahan dini. Selanjutnya kita lanjut kepada materinya ya. Ya Bu. Ada yang bisa membacakan PPT Ibu? Kepada Mahadira silakan. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya masih di bawah 18 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam banyak kasus, pernikahan dini terjadi ketika anak masih berstatus sebagai pelajar dan belum matang secara fisik, emosional, maupun sosial untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas minimal usia menikah adalah 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Pernikahan di bawah usia tersebut dianggap sebagai pernikahan dini dan memiliki berbagai risiko. Ya. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan remaja yang berusia di bawah usia 18 tahun, baik itu perempuan maupun laki-laki, yang dimana remaja tersebut masih berstatus pelajar, dan akibat pernikahan dini ini berhentinya pendidikan mereka yang belum matang secara fisik maupun emosional mereka dalam menjalani rumah tangga selanjutnya. Ada yang ingin bertanya Nanda? Ya, sudah paham? Kita lanjut ya. Ya Bu. Apa saja sih faktor penyebab pernikahan dini? Ada yang tahu? Pada ingin silakan. Mungkin ekonomi Bu. Ya ekonomi. Ya betul sekali. Hampir Saya Bu. pengaruh lingkungan.
dijodohkan. Selanjutnya apa lagi? Pendidikan yang rendah, Bu. Pendidikan yang rendah. Di mana faktor penyebab pernikahan ini faktor ekonomi, di mana kemiskinan yang membuat orang tua mereka menikahi anak mereka terlebih cepat sehingga mengurangi pengeluaran ekonomi keluarga mereka. Selanjutnya pendidikan yang rendah, di mana kurangnya pendidikan dan pemahaman dari orang tua tentang dampak negatifnya pernikahan dini. Selanjutnya pengaruh lingkungan, yang dimana pergaulan bebas atau kurangnya pemahaman pengawasan orang tua mereka sehingga anak-anak mereka terjerumus kepada pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan di luar nikah ya. Iya, Bu. Yang terakhir, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Ada yang tahu itu apa? Kurangnya Kurang apa tadi, Bu? Kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi. Ada yang tahu? Apa sih itu? Oh, ada yang ingin silakan. Misalnya pernikahan dini kan, Bu, kan ada yang karena belum nikah, Bu, sedangkan akhirnya belum siap-siap, Bu, dengan usianya, Bu. Ya, betul sekali. Ada lagi? Gila, jilbabnya dibetulkan. Ada yang tahu lagi apa itu? Hadir, ada yang tahu? Sama ya. Kita lanjut. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Sudah paham? Paham, Bu. Lanjut ya. Apa sih dampak pernikahan dini, Ananda? Boleh bacakan? Dampak dari pernikahan dini yaitu pernikahan dini menimbulkan banyak dampak negatif seperti yang pertama dampak kesehatan. Anak perempuan berisiko mengalami komplikasi kehamilan dan melahirkan karena tubuhnya belum siap secara fisik. Yang kedua, pendidikan terhenti. Anak yang menikah dini biasanya putus sekolah sehingga peluang masa depan mereka menjadi terbatas. Yang ketiga, kemiskinan berkelanjutan. Karena rendahnya pendidikan dan keterampilan, pasangan muda cenderung mengalami kesulitan ekonomi. Yang keempat, masalah psikologis. Ketidaksiapan emosional dapat memicu stres, konflik rumah tangga, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Terima kasih Niken. Apa sih contoh dari dampak pernikahan dini? Pada Aran silakan. Perceraian tinggi, Bu. Tingginya angka perceraian. Ya, ada lagi? Ada lagi? Jadi kalau menurut saya tentang KDRT, Bu, itu putus sekolah, Bu, dan risiko kematian bagi ibu dan bayinya saat hamil, Bu. Ya, betul sekali Ananda. Ada yang ingin ditanyakan tentang dampak pernikahan dini? Tidak, Bu. Kalau tidak, itu lanjut ya. Ibu ada video nih. Ada yang mau nontonnya apa enggak nih? Sebentar ya. mau banget, Bu. Wow, penyesalan. Asik, Kalau kita lagi nonton tentang Ananda apa? Siap, Ibu. Videonya. Iya, Bu. Misalkan layarnya, Bu. Ya, tunggu ya. Ada orang lanjut deh. Diamlah kamu. Lihat itu masuk keluar. Hai, aku Diana. Aku adalah seorang pelajar kelas 12. Mereka ini adalah para sahabatku yang selalu cerewet tentang apapun kepadaku. Hingga suatu hari kita sedang santai setelah pelajaran berakhir. Mereka semua asik dengan buku dan tugas mereka. Aku baru saja mengenal seseorang yang mungkin bisa mencuri hatiku.
makanya punya pacar biar kalau juga ditemenin ada yang makan jomblo sih terus kamu gak aja jadi bagus gampang nanti aja bisa jangan aja kamu jadi apa nanti kamu jadi orang yang paling bahagia sama pacarnya udah aku mau beli ada dulu kamu selalu nanti ya kalau kemana? Ayo kita jalan. Oke. Semenjak aku dekat dengannya, hari-hariku berubah. Aku jadi sering berbohong dengan para sahabatku. Entah apa yang aku pikirkan, hingga hal yang tak seharusnya aku lakukan terjadi padaku. Dan betapa hancurnya hatiku ketika aku tahu hal terburuk itu menimpaku. Dengan pacaran bu, karena pacaran itu bisa buat bisa diri kok, baik laki-laki maupun perempuan kok. Apa tadi ya? Mungkin dengan pacaran bu, karena bisa berpengaruh negatif baik laki-laki maupun perempuan bu, sehingga menyebabkan kehamilan di luar pernikahan bu. Ya betul sekali ya. Ada lagi yang dapat kita ambil dari video yang kutayangkan? Ada Dila? Menurut saya dari pelajaran yang dapat saya ambil itu kita tuh harus lebih bisa jaga diri. Jaga diri dari apa Dila? Dari keadaan saya itu
Ya, Dila, ada agenda semuanya? Bisa banget itu enggak. Yang bisa diambil? Yang bisa diambil lagi video tersebut kita harus dapat penjaga diri kita. Yang untuk sekalian ada lagi Nanda? Yosi? Kalau menurut saya Bu, boleh aja sih Bu, saran dijauhi hal-hal yang Semangat. Apa sih upaya pencegahan pernikahan di sini ya Nanda? Ya? Pertama jangan pacaran, Bu. Ya, pertama jangan pacaran, selanjutnya Mendekatkan diri kepada Allah. yang saya Saya simak terus minggu. Bila ya. Di sini ada beberapa upaya kita mencegah pernikahan dini. Di mana satu, meningkatkan pendidikan pada anak. Ayah tahu apa sih itu peningkatan pendidikan pada anak? Les. Mantap beresnya. Berikan pengawasan Bu. Berikan pengawasan. Selanjutnya pendidikan kesehatan reproduksi pada anak apa namanya? Apa tuh contohnya? Di sekolah. Apa contohnya Dila? Contohnya Ada yang tahu contoh pendidikan reproduksi pada anak? tidak. Ya, udah siapa? mungkin memberikan seks edukasi Bu kepada anak. Ya, betul sekali ya, Josi. Selanjutnya yang terakhir, melibatkan tokoh masyarakat dan agama pada anak kita. Ada yang tahu maksudnya? Sekolah ini aja dong apa lagi? Terpawai tidak ustaz. Ustaz. Tenang ya anak-anak semuanya. Thank you. Setelah kita pelajaran pembelajaran ini, apa sih yang Anda dapatkan? Senang Bu, saya tahu. Kalian lupa pernikahan ini itu ibarat baik, Bu. Kalau dampak pernikahan dini itu sangat banyak Bu, apalagi dampak negatifnya. Dan kasih ya Bu. Bagus sekali jawabannya. Ada lagi Anda? Itu aja Bu. Dan ini bagaimana sih perasaan Anda setelah pembelajaran ini? Takut, Bu. Tidak berpacaran, Bu. Satu-satu. Bilang. Membuka pikiran saya yang sebelumnya adanya wanita muda Ya. bisa memberikan edukasi pada orang lain terhadap dampak-dampaknya Bu. Betul kali ya Dila. Pada Yayan apa Yayan? Bila, Bu. Bila, Bu. Apa Yayan? Boleh ya, mungkin itu, Bu. Takut untuk pacaran ini, Bu. Satu lagi apa sih tanggung jawab Anda jika ada orang di sekitarnya menikah dini? Jangan diam. Oh, tidak bisa. Jangan menikah. Nah, Apa batasan Bu? Ya, jaga batasan. Sepanjang materi kita tadi, siapa sih yang bisa menyimpulkannya? Paris, Bu. Menyimpulkan Bapak Dadiran, silakan. Pernikahan dini merupakan pernikahan di bawah 15 tahun bagi perempuan dan laki-laki yang memiliki dampak negatif seperti
yang berdampak pada reproduksi, terutama pada perempuan. Terus bisa dicegah dengan meningkatkan pendidikan, dengan keluarga yang mengajak adanya untuk reproduksi budaya Nah, kalian jelas. Terima kasih ya kepada Anda semuanya telah bersemangat mengikuti materi ibu pada kali ini. Ya Bu. Sebelum kita tutup, siapa yang bisa membaca doanya? Yayan, silakan. Baik, Bu. Teman-teman, setelah pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.